Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Tenoda Putra Doksaribu. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal sosiologi dan juga saya akan membahasnya. Ini sebagai bentuk pengayaan dan juga perbaikan nilai sosiologi saya. Baik, yang pertama saya memiliki pembahasan soal yaitu tentang podcast saya sebelumnya. Podcast saya sebelumnya berisikan 4 orang anggota, yaitu saya sendiri, Teonanda Putra, kemudian ada Chelsea Oviani, ada Ezra, dan juga ada Samuel Juan. Nah, dalam podcast itu kami membahas tentang materi perubahan sosial, dan kebetulan kelompok kami memilih topik yaitu AI membuat makin bodoh atau pintar. Nah, dalam podcast kami membahas 4 topik utama, yaitu temanya itu dampak AI pada manusia, yang berfokus kepada manusia ini menjadi lebih pintar atau menjadi lebih bodoh ketika menggunakan AI. Yang kedua itu AI membantu. AI tentu dapat membantu manusia dalam memudahkan mencari akses informasi, efisiensi, dan juga inovasi di bidang teknologi, serta manusia pun dapat lebih berkembang. Nah, adapun resiko yang kita bahas dalam podcastnya tersebut, itu ketergantungan, harus berpikir, dan juga etika dan privasi yang mungkin dapat dikatakan tidak aman. Nah, kami juga dalam podcast itu menyimpulkan bahwa AI itu sebenarnya hanyalah alat. Tentang konteks pintar atau bodohnya itu tentu kembali lagi kepada penggunanya. Nah, kita juga disuruh untuk membuat 4 paragraf, teman-teman, dari soalnya. Jadi saya akan membahas dan merangkum ini menjadi paragraf yang sudah Anda lihat di layar. Saya intinya sama seperti poin sebelumnya. Saya menjelaskan bagaimana AI itu dapat membantu manusia dan bagaimana AI itu dapat membuat manusia malah menjadi makin bodoh gitu. Dalam podcast saya itu dijelaskan secara baik dan juga rinci oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri. Tentu yang kesimpulannya itu adalah AI itu tentu bukan menjadi sebuah acuan untuk menentukan manusia ini menjadi lebih pintar atau menjadi lebih bodoh ketika menggunakan AI. Karena AI itu hanyalah sebuah alat yang hasilnya bergantung pada usernya sendiri, tergantung pada manusia sendiri, dan juga bagaimana manusia itu memanfaatkannya. Jika digunakan dengan tepat, tentu AI dapat mendorong inovasi dan mencerdaskan kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi jika digunakan secara berlebihan dan tanpa kontrol yang baik dari manusianya itu sendiri, dapat membuat efek bumerang sendiri kepada manusia itu. Dan manusia tersebut dapat kehilangan kemampuan dasarnya. Oleh karena itu, saya membahas podcast ini dengan rinci dan juga baik, dan juga keseimbangan dan kesadaran menjadi kunci utama dalam penggunaan teknologi, khususnya di AI ini, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya itu ada soal yang kedua. Soal yang kedua itu saya diminta untuk menjelaskan tentang dampak modernisasi dan juga westernisasi. Pertama-tama kita harus tahu juga apa itu modernisasi dan juga apa itu westernisasi. Modernisasi adalah sebuah peralihan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang tentunya di mana masyarakat modern ini lebih banyak menggunakan alat dibandingkan tenaga kerja manusianya itu sendiri. Banyak terlihatnya seperti sekarang ini banyak sekali di Indonesia industrial yang mulai muncul dan juga di zaman teknologi yang memudahkan semuanya itu untuk berkembang. Dan juga kalau westernisasi ini adalah sebuah fenomena di mana masyarakat itu lebih condong kepada arah gaya hidup dari orang barat sana. Jadi dia lebih mengikuti gaya hidup dan juga pola hidupnya orang barat. Tentu itu kedua ini memiliki dampaknya, teman-teman. Nah, kedua dampaknya ini saya akan menjawabnya di sini. Dampak yang modernisasi dulu, teman-teman. Yang pertama itu kemajuan teknologi dan komunikasi. Tentu masyarakat lebih mudah berinteraksi melalui internet dan juga media sosial. Jadi masyarakat lebih mudah untuk mengkaji apa informasi yang beredar dan juga apa sebuah eh, informasi-informasi menarik yang dapat ditampilkan di smartphone mereka. Kemudian yang kedua itu peningkatan kualitas pendidikan. Tentu dengan adanya modernisasi ini, kualitas pendidikan akan lebih maju seharusnya. Karena jika dikembangkan dengan baik, maka metode pembelajaran itu menjadi lebih efisien. Dan para siswa pun dapat belajar bagaimana cara mengontrol teknologi maupun mendapatkan informasi-informasi wawasan yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu ada perubahan pola kerja, khususnya pada para karyawan dan juga buruh pekerja. Itu tentu mendapatkan efek yang positif karena bekerjanya menjadi lebih efisien melalui banyak sekali alat-alat yang otomatis dan juga digitalisasi. Namun perlu diingat bahwa mungkin dengan dampak modernisasi ini, khususnya di poin nomor 3, itu dapat malah membuat bumerang kepada para pekerja ketika para pekerja ini mungkin tidak memiliki
kemampuan yang di atas dari alat-alat teknologi yang sudah ada di zaman modernisasi saat ini, teman-teman. Nah, yang kedua itu saya akan membahas tentang westernisasi. Dampaknya tentu ada. Nah, itu yang pertama itu perubahan gaya hidup. Tentu seperti yang sudah saya bilang bahwa westernisasi ini adalah di mana sebuah masyarakat mengikuti gaya hidup kebarat-baratan. Itu misalnya dari fashionnya, dari musik, dan juga makanan-makanannya, mengikuti budaya barat. Tentu ini dapat mempengaruhi dari masyarakatnya itu lebih boros, lebih lebih individual. Itu banyak banget teman-teman. Kalau di westernisasi ini, gaya hidupnya menjadi lebih bebas seperti itu kan kalau orang barat. Nah, yang kedua ini ada individualisme dan juga eh, nilai kebersamaan yang berkurang. Tentu yang sudah saya jelaskan tadi, masyarakat itu semakin lebih berfokus pada dirinya sendiri seperti orang barat karena lebih membebaskan kebebasan individu, freedom. Karena orang barat seperti itu, teman-teman. Rata-rata. Dan yang ketiga itu ada pergeseran nilai budaya lokal. Tentu ketika masyarakat lebih condong ke dalam suatu budaya yang bukan dari daerahnya ataupun dari lokalnya, maka budaya lokal tersebut cenderung akan ditinggalkan. Sama seperti westernisasi ini, ketika masyarakat beralih untuk lebih mengikuti budaya-budaya barat, maka nilai-nilai budaya lokalnya akan hilang seketika, teman-teman. Terlarut dalam budaya-budaya barat yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ada soal pun yang ketiga. Saya disuruh di sini itu adalah untuk menjelaskan contoh nyata di lingkungan saya ya, kalau soalnya. Nah, saya akan menjelaskan mungkin dari PPT saya itu contoh nyata perubahan yang saya lihat itu belajar di sekolah. Jika dulu siswa teman-teman saya itu sering menggunakan buku dan juga mencetak manual, sekarang banyak yang memanfaatkan aplikasi AI seperti ChatGPT atau Google untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Perubahan ini dibuat untuk membuat proses belajar mengajar lebih cepat, praktis, dan juga lebih efisien, teman-teman. Namun, di sisi lain ada juga dampak negatifnya, yaitu menurunnya kebiasaan membaca buku dan kemampuan menulis secara mendalam. Tentu ini dapat berdampak buruk karena para siswa menjadi cenderung lebih ingatannya lebih pendek karena dia kebiasaan mendapatkan informasi yang instan, tidak bertahap. Itu membuat daya ingatnya makin menurun. Ini pun yang bisa menjadi tantangan di zaman modernisasi seperti ini yang di mana-mana tuh gampang untuk diakses dan juga instan semuanya, teman-teman. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagaimana teknologi itu dapat mengubah pola perilaku sosial di dalam bidang pendidikan, teman-teman. Karena ya saya lihat sendiri bahwa teman-teman saya di sekolah saya itu banyak sekali yang mungkin sekarang kalau belajar pun itu sekarang harus lihat handphone, harus lihat laptop. Ketika menggunakan laptop pun itu bisa digunakan untuk hal-hal yang di luar dari pelajaran. Itulah dampak negatifnya ketika digunakan tidak sesuai dengan apa yang harusnya digunakan. Maka dari itu, para siswa saya pikir itu harus diajari untuk bagaimana cara memanage dan juga mengontrol penggunaan teknologi di sekitarnya. Agar para siswa juga mendapatkan efek yang positif lebih banyak dibandingkan efek negatifnya. Karena yang saya lihat itu malah menjadi efek negatifnya lebih banyak gitu, teman-teman. Nah, di yang keempat, di soal yang keempat ini saya disuruh menjelaskan tentang beberapa teori-teori perubahan sosial. Harus dipilih dari 6 topik. Nah, saya di sini sudah memilih 3 topik yaitu teori evolusi. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu teori evolusi. Seperti yang sudah ada di PPT saya, perubahan sosial itu terjadi secara bertahap menuju arah yang lebih maju. Nah, inilah pengertian dari teori evolusi. Jadi teori ini menekankan bahwa manusia itu memiliki tahapan untuk menjadi masyarakat yang lebih maju lagi. Itu manusia memiliki tahapan bertahap. Mungkin kalau Anda tahu teori evolusi Charles Darwin yang menganggap bahwa manusia itu berasal dari kera, kurang lebih eh, gambarannya seperti itu mungkin teori evolusinya, bahwa masyarakat itu misalnya berawal dari zaman berburu menjadi zaman bertani, kemudian menjadi zaman industrial seperti saat ini. Itulah seperti itu, bahwa manusia itu berkembang, bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara bekerjanya, dan bagaimana cara manusia itu berubah secara perilaku sosialnya. Itu dijelaskan seperti itu, teman-teman, di teori evolusi ini. Nah, seperti contohnya ini yang
yang sudah saya mungkin jelaskan itu ya tadi, tradisional hanya awalnya mengenal sistem barter, kini berubah menjadi sistem transaksi digital dengan e-wallet, bahkan sekarang menggunakan kris, teman-teman. Kemudian ada teori yang kedua, teori konflik. Nah, dalam teori konflik ini itu merupakan sebuah perubahan sosial yang dilahirkan dari adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Contohnya itu ada tuntutan terhadap upah layak memunculkan perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Nah, perubahan seperti itu tentu didasari dari keinginan sejumlah kelompok dan juga komunitas untuk merubahnya. Namun memang biasanya menimbulkan sebuah konflik. Dan namun itu membuat perubahan dari strata sosial ya. Dari sosialnya juga berubah, teman-teman. Kemudian ada teori fungsionalis. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya kebutuhan penyesuaian agar masyarakat itu tetap seimbang. Contohnya itu munculnya pembelajaran daring atau online learning saat pandemi untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. Ya, saya pun sendiri sebagai seorang siswa, saya merasakan bahwa zaman-zaman ketika saya melakukan daring itu adalah zaman-zaman di mana saya mempelajari bahwa zaman ini terus berkembang. Saya juga sudah melihat bahwa setelah pandemi ini kecepatan dari perkembangan teknologi akan sangat cepat. Karena waktu saya online learning itu banyak sekali, teman-teman, teknologi, inovasi yang sudah dirancang mungkin setelah pandemi ini untuk diluncurkan seperti itu, teman-teman. Itu contohnya ya. Nah, yang kelima nih, teman-teman. Oke, kita bisa lihat dari mind map yang sudah saya berikan di dalam presentasi itu. Tentu kita akan membahas yang pertama dulu. Berdasarkan sifatnya, perubahan sosial tentu memiliki beberapa bentuk perubahan, yaitu perubahan progresif dan juga perubahan regresif. Yang progresif ini itu artinya itu perubahan yang membawa masyarakat ke arah kemajuan, misalnya perkembangan teknologi digital yang mempermudah komunikasi dan juga akses informasi, teman-teman. Terus kalau perubahan regresif, tentunya kalau regresif itu artinya mundur, teman-teman. Sebaliknya dari progresif, maju. Nah, perubahan regresif ini adalah perubahan yang justru membawa kemunduran. Misalnya itu maraknya korupsi yang merusak tatanan sosial. Nah, ini adalah sebuah perubahan yang cenderung membuat kemunduran, karena korupsi ini adalah sebuah perilaku masyarakat atau perilaku para segelintir orang yang menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Nah, yang kedua itu berdasarkan besar kecilnya. Itu ada perubahan besar dan juga perubahan kecil. Tentu kalau perubahan besar itu dapat mempengaruhi struktur yang paling dasar masyarakat dan juga membuat masyarakat itu menjadi berubah. Namun kalau perubahan kecil itu perubahan yang tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat sekitar. Jadi contohnya itu gaya rambut. Kalau perubahan besar itu contohnya itu industrialisasi yang mengubah sistem ekonomi agraris ke industri, teman-teman. Nah, yang ketiga itu berdasarkan waktu. Ada revolusi dan juga evolusi. Nah, kalau revolusi itu tentu yang berlangsung dengan cepat dan juga menyeluruh. Biasanya terjadi secara mendasar nih. Contohnya itu revolusi Perancis pada beberapa abad lalu, dan juga ada revolusi industri yang baru-baru ini terjadi di beberapa negara-negara berkembang, teman-teman. Terus juga ada evolusi. Evolusi ini perubahan yang berlangsung lambat dan juga bertahap seperti tadi teori evolusi yang sudah saya jelaskan untuk bentuk-bentuknya. Nah, kemudian juga yang keempat itu ada berdasarkan kesadarannya. Nah, di sini ada 2 poin sama, teman-teman, perubahan disengaja dan juga perubahan tidak sengaja. Perubahan yang disengaja itu adalah perubahan yang direncanakan karena dipertimbangkan memiliki sebuah dampak yang lebih baik kepada masyarakat gitu. Contohnya itu program KB, keluarga berencana. Ini buat pemerintah untuk merubah bahwa tidak semua suami istri itu harus memburu-burukan membuat atau mengontrol populasi lah intinya. Jadi pemerintah mengontrol populasi.
Nah, kalau perubahan yang tidak disengaja itu perubahan yang terjadi tanpa perencanaan. Biasanya karena faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor di luar konteks atau di luar perubahan itu sendiri, teman-teman. Contoh itu bencana alam yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Nah, ini tidak dapat dikontrol oleh kita, manusia. Kemudian yang kelima itu berdasarkan dimensinya. Ada perubahan struktural dan juga ada perubahan kebudayaan. Perubahan struktural ini ada perubahan yang mempengaruhi lembaga-lembaga sosial, peran, dan juga struktur masyarakat. Contohnya itu perubahan sistem pemerintah dari monarki ke republik. Dahulu kala pada zaman kemerdekaan, tentu mungkin kalau Anda tahu bahwa Indonesia adalah negara republik, awalnya itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian sistemnya itu berubah menjadi sistem ke monarki. Gitu, teman-teman. Nah, ada juga perubahan kebudayaan. Kebudayaan ini adalah perubahan yang berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. Contohnya itu masuknya budaya global melalui media sosial, teman-teman. Oke, kita masuk kesimpulan, teman-teman. Kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini itu adalah perubahan sosial ini merupakan bagian alami dari kehidupan masyarakat, termasuk hadirnya teknologi AI yang menimbulkan pro dan kontra. Dapat membuat manusia semakin pintar jika dimanfaatkan untuk media belajar, berinovasi, dan bekerja lebih efisien. Tetapi juga berpotensi membuat manusia menjadi malas berpikir ketika salah digunakan. Modernisasi membawa kemajuan teknologi, pendidikan, dan pola kerja, sementara westernisasi mendorong gaya hidup baru yang bisa menggeser budaya lokal. Contoh nyata perubahan sosial itu dalam dunia pendidikan khususnya, di mana siswa berdalih dari metode tradisional, pemanfaatan AI dan juga internet, serta media-media sosial, media-media pembantu, media informasi. Teori-teori perubahan sosial pun seperti evolusi, konflik, dan fungsionalis membantu menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi dan bagaimana dampaknya. Kesimpulannya, perubahan sosial tidak bisa dihindari. AI, modernisasi, dan globalisasi hanyalah alat proses yang mempengaruhi kehidupan kita bersosialisasi. Hasil akhirnya, apakah positif atau negatif, tentu sangat bergantung pada cara masyarakat mengelolanya. Oleh karena itu, penting bagi kita para masyarakat untuk bersikap bijak agar perubahan sosial memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bersama. Oke, teman-teman. Begitu aja presentasi dari saya tentang materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dikoreksi, teman-teman. Saya juga izin koreksi mungkin tadi bahwa masyarakat Indonesia itu dari monarki ke republik itu mungkin agak sedikit keliru, teman-teman. Karena sampai saat ini Indonesia pun masih ke sistem dari ke republik, teman-teman. Tidak monarki. Indonesia itu bukan sistem monarki. Gitu, teman-teman. Nah, apakah dari presentasi ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa tulis saja di komentar, teman-teman. Oke. Jadi makasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari saya itu dapat menambah kemudian juga wawasan kalian semua, teman-teman, serta saya izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan penyampaian yang saya lakukan. Saya Teonanda, saya ucapkan terima kasih. Selamat tinggal, teman-teman. Bye-bye.